Oke, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama adalah statistik parametrik. Statistik parametrik adalah kumpulan metode statistik yang mengasumsikan bahwa data berasal dari populasi dengan bentuk distribusi tertentu, biasanya distribusi normal. Nama parametrik berasal dari kata parameter, yaitu nilai numerik yang menggambarkan distribusi, misalnya mean dan standar deviasi. Metode parametrik menggunakan parameter-parameter untuk membuat estimasi dan pengujian hipotesis. Contoh dari metode parametrik yang populer adalah uji T, ANOVA, regresi linear, dan Pearson correlation. Ciri-ciri dari data parametrik adalah yang pertama, skala pengukuran menggunakan interval atau rasio. Yang kedua adalah distribusi relatif normal. Yang ketiga adalah homogenitas varian. Yang keempat, tidak banyak outlier yang ekstrim. Dan yang kelima adalah hubungan linear. Syarat-syarat untuk menggunakan uji parametrik ada beberapa hal, yaitu syarat-syarat menggunakan uji parametrik ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah uji normalitas. Apakah data itu berdistribusi normal atau tidak? Yang kedua adalah homogenitas varian. Setelah normalitas dan homogenitas terpenuhi, kita dapat melakukan uji parametrik. Tetapi jika data tidak normal dan tidak homogen, maka kita melakukan uji non-parametrik yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian kita lihat contoh uji parametrik saya. Di sini saya memiliki data umur, durasi penggunaan HP, dan kategori umur. Untuk kategori umur ini, saya mengkategorikan umur responden saya, yaitu umur 15 sampai umur 20 tahun berada pada angka 1, kemudian umur 21 sampai 30 tahun berada di nomor 2, kemudian umur 31 sampai 50 tahun berada di nomor 3. Di sini saya juga memiliki 50 responden. Kita blok semua data ini dan pindahkan ke SPSS. Setelah kita pindahkan ke SPSS, kita ubah namanya sesuai dengan nama yang tadi. Di sini semua measure-nya dan kemudian semua measure-nya kita ubah menjadi scale. Setelah semua itu, maka kita dapat melanjutkan ke uji normalitas. Pertama, kita tekan analyze. Setelah itu, tekan descriptive statistik. Kemudian explore. Di sini kita masukkan umur dan durasi penggunaan HP ke dependent list. Kemudian kita tekan plots. Di sini kita centang normality plots. Kemudian OK. Di sini dapat dilihat data-datanya. Oke. Untuk test of normality di sini kita dapat lihat SIG-nya berada di atas 0,5, yang berarti data yang saya miliki ini bersifat normal. Sedangkan jika data berada di bawah 0,05, maka data bersifat tidak normal dan harus menggunakan uji non-parametrik. Karena data saya bersifat normal, kita akan melanjutkan dengan tes homogen. Caranya adalah kita klik analyze. Kemudian
kita klik Compare Means dan One Way ANOVA. Di sini durasi penggunaan HP kita masukkan ke dependent list. Kemudian kategori umur kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita klik option dan kita centang homogeneity of variance test. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Begitu cara hapusnya. Oh, itunya dipencet. Di sini kita dapat lihat tes homogenitasnya dan data saya berada di atas 0,05, yang berarti data saya adalah homogen. Dan jika data saya di bawah 0,05, maka harus menggunakan tes non parametrik. Karena saya memenuhi normalitas dan homogennya, kita akan melanjutkan dengan tes parametrik. Untuk melanjutkan ke tes parametrik, kita tekan analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik bivariate. Di sini untuk umur dan durasi penggunaan kita masukkan ke variabel. Kemudian untuk correlation koefisiennya kita tekan yang person, bukan yang Spearman. Kalau Spearman itu untuk menguji data non parametrik. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini terlihat data SIG total saya berada di bawah 0,05, yang berarti data saya itu saling berkaitan. Atau dapat dibilang umur dan durasi penggunaan HP itu saling berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Karena data SIG total saya berada di bawah 0,05, sedangkan jika di atas 0,05 maka data saya tidak berkorelasi. Oke, ini adalah tes parametrik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tes non parametrik. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu tes non parametrik. Tes non parametrik adalah metode statistik yang tidak membutuhkan asumsi tertentu mengenai distribusi data. Artinya metode ini tetap bisa dipakai meskipun data kita tidak normal, tidak simetris, banyak nilai ekstrim atau jumlah sampelnya sedikit. Kemudian kapan uji non parametrik digunakan? Uji non parametrik digunakan ketika syarat uji parametrik tidak terpenuhi. Misalnya, tadi seperti yang saya jelaskan. Ketika data kita tidak normal atau homogen, maka kita akan menggunakan uji non parametrik. Kemudian apa sih perbedaan parametrik dan non parametrik? Jika kita membahas perbedaannya, maka uji parametrik adalah uji statistik yang mengharuskan data memenuhi beberapa asumsi seperti distribusi normal, varian yang homogen, dan data harus berbentuk angka interval atau rasio. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, uji parametrik mampu memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih kuat. Sementara itu, uji non-parametrik lebih fleksibel karena tidak membutuhkan normalitas dan tidak peduli apakah varian sama atau tidak, dan bisa digunakan untuk data ordinal atau kategori. Namun karena sifatnya yang lebih sederhana, uji non-parametrik biasanya kurang sensitif dibandingkan uji parametrik. Artinya, jika datanya benar-benar bagus dan memenuhi syarat, uji parametrik sebenarnya lebih optimal. Oke, kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Di sini saya menggunakan data yang tadi, tetapi menganggap bahwa data yang saya gunakan ini tidak normal. Ketika data saya yang tidak normal ini, saya ingin mengujikan ke non parametrik. Untuk uji non parametrik, kita tekan analyze, kemudian correlate dan bivariate. Di sini kita ubah correlation koefisiennya menjadi Spearman dan menghapus centang yang person. Kemudian klik OK. Di sini dapat dilihat SIG total saya berada di bawah 0,05, yang berarti data saya ini saling berkorelasi. Mungkin sekian adalah penjelasan mengenai uji parametrik dan non parametrik dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.